Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bertemakan tentang KP. Di sini kami akan mewawancarai sekaligus memaparkan KP yang ada di Rangkas Bitung. Salah satunya adalah Raimuna KP. Dan izin memperkenalkan diri, nama saya Hermawan. Nama saya Dilanur Aziza. Nama saya Eki Juanda. Dan nama saya Dewi Anggraini. Nama saya Farhan Hakim. Nama saya Babanut Piana. Tetap ikuti kita selengkapnya. Wah. Oke, saat ini saya sedang bersama salah satu karyawan Raimuna KP. Nah, halo Kak, izin perkenalan diri. Nama saya Hermawan, saya dari kampus Tisip Setiabudi Rangkas Bitung. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sekaligus mempertanyakan awal muasal serta menu apa saja sih yang ada di Raimuna Cafe ini, serta omset yang paling besar, adapun permasalahan-permasalahan seperti omset yang turun dan lain sebagainya. Oke, dengan kakak siapa ini Kak? Kak Utari, salah satu karyawan di Raimuna Cafe. Saya boleh tanya ya Kak ya? Jadi kan saya mau tanya nih, awal muasal ide dari pembuatan Raimuna Cafe ini dari mana sih Kak? Kalau awal muasalnya itu, kita kan di tahun 2019 pandemi ya. Nah, kebetulan kita ada Sanggar Pramuka. Di Sanggar Pramuka ini ada beberapa staf, di mana ketika lockdown kita tidak bisa mengadakan kegiatan seperti kemah. Itu kan staf tidak ada penghasilan. Nah, bagaimana staf tidak keluar dari sanggar ini, dari Kuarcap ini, dibuatlah unit usaha dari salah satu Kuarcap, yaitu dibuatlah Raimuna Cafe. Nah, jadi si staf itu bagaimana caranya dia tidak keluar, tapi mereka masih mempunyai penghasilan karena pandemi itu waktu itu sangat sulit. Jadi dibuatlah Raimuna Cafe ini seperti itu. Wah, sangat keren sekali ya, dimana Pramuka ini menciptakan salah satu unit usaha seperti kafe ini. Oke, mari kita tanyakan ya, apa saja sih menu dalam Raimuna Cafe ini Kak? Kalau boleh tahu, menu Raimuna Cafe ini apa saja ya Kak? Sepertinya banyak tuh. Sebenarnya sudah banyak menu-menu yang dimunculkan kembali dari awal sampai sekarang ini, karena kita juga mau mengupgrade ya menu-menu yang anak muda yang diminati gitu. Sebenarnya dari kita dari kalangan dewasa, orang tua, anak muda, kita mau mencakup. Nah, jadi di Raimuna Cafe itu makanan beratnya itu sangat banyak, kayak nasi liwet, nasi timbel, itu diadakan lagi. Nah, bukan hanya ayam ungkep aja ya di Raimuna Cafe, ada juga ayam geprek, di mana kadang anak muda itu tidak terlalu mau dengan ayam-ayam ungkep itu. Jadi kadang sekarang kan banyak percikan nih. Jadi Raimuna Cafe juga mengadakan menu itu. Selain menu itu juga kita mengadakan kayak seblak, karena menurut saya sekarang anak-anak milenial itu kepinginnya itu hal yang makanan pedas-pedas. Nah, kita menciptakan makanan seblak itu. Wah, sangat dahsyat sekali ya, dimana Raimuna Cafe ini dapat menciptakan makanan-makanan yang emang mengikuti zaman tren saat ini ya teman kakak ya. Kalau boleh tahu Kak nih, omset nih yang paling kecil dulu ya Kak ya. Omset paling kecil dulu, paling besar dulu nih? Mungkin yang paling besar dulu ya. Iya, siap. Down gitu kalau langsung ke hal yang kecil. Iya, siap. Kalau boleh tahu, omset Raimuna Cafe ini yang paling besar itu seberapa sih Kak? Satu hari itu mungkin bisa di angka 5 ya. Kalau perharinya bisa di angka 5. Bahkan kalau ada orderan yang kayak buat acara-acara, karena kita pun menerima orderan buat ke acara-acara syukuran, nikahan juga ada, syukuran kayak pengajian di rumah-rumah itu juga ada. Itu mungkin di angka 8 juga bisa. Misalkan nih Kak,
ada satu kegiatan Raimuna ini apakah menyediakan yang namanya catering, apakah hanya di tempat saja nih Kak? Kan biasanya kafe-kafe itu hanya menyediakan di tempatnya. Pertanyaannya, apakah Raimuna ini juga menyiapkan seperti catering? Kayak di Raimuna Cafe kita juga tidak hanya makan di tempat, kita bisa delivery, kita kirim ke rumah-rumah. Selain itu juga kita menerima pesanan cateringan mau acara apapun itu. Oh, nah itu kan omset paling besarnya ya Kak. Nah omset paling kecil banget sehingga dapat ya bisa dikatakan mohon maaf bangkrut lah ya. Tapi alhamdulillah saat ini tidak bangkrut lah ya. Nah omset paling kecil itu yang emang bikin down itu seberapa sih Kak? Mungkin di angka 200. 200.000 per hari? Iya, iya karena sebenarnya kendala pedagang itu ketika musim hujan, apalagi bagi pedagang yang tidak bisa memberikan layanan delivery itu sangatlah omsetnya itu sangat menurun ketika musim hujan terjadi. Tapi alhamdulillah di Raimuna Cafe karena ada pelayanan delivery, jadi hal-hal yang bisa menurunkan omset bisa kita atasi. Oke. Sangat keren sekali ya. Kalau boleh tahu di sini karyawannya itu ada berapa orang ya Kak ya? Kalau karyawan di kafe itu cuman ada 2 orang, cuman kita juga ada atasan-atasan yang membantu itu 5 kayaknya, kisaran 5 orang sama Pak Manajer ya yang mengelola kafe ini. Oh seperti itu. Nah mungkin dalam setiap usaha yang namanya kendala pasti ada dong. Kendala serta kayak keuntungan yang emang ya pasti semua orang pun semua pengusaha pasti yang namanya ingin banget yang namanya keuntungan. Nah di sini saya akan menanyakan kendala-kendala dalam usaha kreatif seperti kafe ini apa sih Kak? Kendalanya salah satu itu tadi ya kalau musim hujan. Ada lagi kendala di mana ketika pesaing. Karena banyak sekali terutama di Rangkas Bitung ya pesaing-pesaing pedagang itu sekarang semakin kreatif. Nah gimana caranya kita tetap bersaing secara sehat, kita pun terus berinovasi, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan menu-menu yang terbaik, dan memberikan kualitas makanan yang terbaik. Wah sangat keren sekali ya teman-teman. Saya hanya ingin mempertanyakan sih sekaligus bukan pertanyaan ya, tapi ingin meminta saran di mana kita kan nih kayak sebagai mahasiswa tentunya harus punya jiwa yang namanya usaha yang sangat tinggi. Adakah saran dari Kakak untuk agar kami ini sekaligus saya ini bisa mengikuti seperti Kakak? Ya seperti itu. Sarannya. Intinya jangan mengeluh. Karena setiap usaha itu pasti ada pasang surutnya. Jadi ketika usaha kita lagi collab, kita jangan udahlah gue berhenti aja gitu, nggak mau lanjutin jualannya karena perharinya selalu saja merosot. Kita jangan berpikiran seperti itu. Lebih baik kita berpikir positif, berpikir bagaimana caranya omset gue naik, bagaimana caranya gue bisa bersaing dengan orang-orang, karena orang lain bisa, kita pun harus bisa. Oh, sangat keren sekali ya. Jadi kita itu jangan menyerah, tetap semangat, pantang menyerah intinya. Dimana kita kan masih muda nih, jadi harus semangat lah istilahnya. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa, kalau hanya mengandalkan mengandalkan status hanya sebagai sarjana tidak akan mungkin menjadi apa-apa. Jadi jadilah seseorang yang kreatif ya. Oke, terima kasih ya Kak atas partisipasinya atas wawancaranya hari ini. Saya berterima kasih bersama tim-tim saya, berterima kasih kepada Kakak yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Terima kasih ya Kak. Oke, tadi bisa dilihat sendiri ya Kakak-kakak, teman-teman. Wawancara tadi sangat menginspirasi sekali lah buat kita para mahasiswa yang tentunya ingin memiliki jiwa pengusaha dan ingin memiliki suatu usaha. Jadi pada kesimpulan tadi mungkin ketika kita ingin mempunyai suatu usaha, yang pertama itu jangan pernah mengeluh, Jangan pernah menyerah. Tetap konsisten, tetap percaya diri. Jadilah diri sendiri. Wah,
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.